welcome back to Smanta Podcast, Santa Maria Podcast. Bersama kami, host kalian di sini, Aku Naomi. dan aku Tiffany. Wah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga lagi pada semangat ya. Karena pada episode kali ini kami akan membawakan sesuatu yang spesial banget. Nah, hari ini spesial karena kita kedatangan tamu murid berprestasi di SMA Santa Maria yang menjadi murid berprestasi di panggung sang juara yang menjadi juara umum. Nah, penasaran kan siapa murid berprestasi itu? Ayo dong, kita kenalan dengan sang juara umum SMA Santa Maria. Halo, saya Filbert Saifandike dari kelas 12 IPA 3. Halo Bang Filbert, apa kabarnya nih Bang? Luar biasa baik dong. Halo Kak Filbert. Wah, kemarin aku lihat Koko di panggung sang juara jadi juara umum lagi ya. Kira-kira gimana sih perasaan Koko jadi juara umum lagi? Aku rasa bersyukur banget, aku merasa bangga bisa berdiri di panggung sang juara ini untuk mungkin yang terakhir kali sebelum aku lulus dari SMA Santa Maria. Wow, untuk yang terakhir kali. Jadi untuk pertama kalinya kapan nih kok menjadi juara umum gitu? Kalau untuk juara umum sendiri mungkin aku pernah dari mungkin SD ya. Wow, SD loh Tiff. Keren banget. Aku sih nggak bisa ya. Aku bangga banget sih sama Koko. Jadi aku penasaran nih, gimana coba Koko bisa sampai saat ini bisa menjadi juara umum. Aku pengen tahu nih cara-cara belajarnya, cara membagi waktunya. Aku boleh nih ya Kok untuk nanya-nanya. Nah, daripada penasaran langsung aja kita tanyain. Jadi kok bagaimana sih cara Koko belajar dalam sehari-harinya? Dan apa strategi yang paling efektif nih yang Koko terapkan? Jujur, aku tipe orang yang nggak bisa belajar lama-lama. Aku kalau belajar lama-lama tuh kayak rasanya suntuk kali. Jadi aku tuh gimana ya? Aku pasang target kecil-kecil. Misalnya untuk hari ini sampai segini. Jadi mungkin banyak gimana? Godaan-godaan dari luar, kawan-kawan ngajak main, keinginan untuk berhenti belajar. Jadi aku pasang prinsip gimana harus menyelesaikan target dulu sebelum kita bermain. Oke, jadi memang susah fokus juga ya Ya. Kok. Oke, selain susah fokus nih, apa nih tantangan terbesar Koko dalam belajar? Tantangan. Aku tuh tipe orang yang nggak bisa menghafal. Jadi aku tuh belajar dengan cara memahami. Jadi gimana caranya supaya aku tuh nggak menghafal. Jadi aku pelajari konsep-konsepnya. Jadi kita tuh nggak perlu lagi kita bisa membayangkannya. Nggak perlu hafal mati dari huruf A sampai huruf Z gitu. Jadi kalau misalnya sejarah nih Kok, Ah, itu memang Koko pahami dari awal gini sampai akhir. kalau sejarah ya, menempatkan diri kita tuh di dalam sejarah itu. Misalnya aku datang, misalnya ke ceritanya perang nih. Kayak Koko Secara- jadi salah satu yang Ah. ikut serta gitu. Ya, kita misalnya perang Belanda datang, kita berada di kapalnya, dia datang ke kapal gitu. Baru kita masuk misalnya ke Kalimantan, masuk Kalimantan kemana-mana, kerajaan apa dulu. Jadi gitu. Jadi bener-bener kayak kita di dalam itu ya. Aku bangga banget ya, aku jadi terinspirasi. Terus tuh kan pas belajar pasti banyak banget yang buat kita ke distract. Kayak teman ngajak ngobrol, ngajak main, atau hal-hal lain. Nah, gimana sih cara Koko tetap menjaga fokus saat belajar? Aku rasa untuk satu hari aku harus ada yang harus aku selesaikan. Gimana ya? Kalau misalnya aku main terus setiap hari kayak keluar-keluar, gak melakukan apa-apa, aku rasa kayak kurang produktif gitu loh. Terus sampai bisa kayak gini Kok, apa sih yang menjadi motivasi Koko gitu? Hmm, aku pengen masa depanku cerah. Jadi gimana caranya aku tuh persiapkan modal bekal untuk masa depan. Jadi aku rasa mungkin belajar menjadi salah satu cara aku bisa mencapai mimpi-mimpiku di masa depan nanti. Iya. Keren banget memang Keren udah banget sih. dipersiapin ya Salut dari banget. sekarang. Terus aku kemarin lihat Koko di DBL nih jadi pemain basket. Kira-kira Koko ada ikutan klub-klub gitu nggak di luar sekolah? Dulu pernah pas mulai dari SD sampai SMP. Tapi sejak COVID aku berhenti. Kenapa nggak lanjut lagi tuh? Waktu itu mungkin masa-masa COVID ya. Jadi kita tuh jarang keluar.
takut kena Kalau COVID. kalau sekarang kenapa nggak lanjut? Sekarang kan kita mulai dari SMA sekolah udah kasih kayak jam latihan khusus. Jadi udah untuk ke klub kayak bentrok waktu ya. Oke, oke. Nih, Koko kan kemarin ada ikut basket. Waktu kan dari SD nih jadi juara umum. Aku pengen tahu nih, dari SD udah ikut basket, terus di tugas di sekolah pun pasti banyak. Gimana nih cara Koko untuk mengatur prioritas gitu, prioritas waktu biar bisa semuanya dikerjakan dengan baik gitu, Kok. Mungkin dari bagi tengok tugas-tugas mana nih yang sebenarnya paling prioritas. Tugas-tugas mana yang mungkin kayak bilangnya deadline yang paling dekat. Jadi misalnya tugas-tugas besok harus dikumpul, bisa kita kerjakan tugas-tugas ini dulu, baru pergi latihan. Atau misalnya latihannya jam segini sampai jam segini, pulangnya bisa kita langsung kerjain gitu loh. Pernah sampai begadang nggak kok untuk ngerjain tugas kayak orang-orang sampai jam 2 sampai jam 3 sampai begadang gitu tengah malam larut gitu? Mungkin sekali-sekali bisa. Cuman untuk misalnya tugas-tugas yang rasa aku berat, mungkin udah bisa dicicil sebelum-sebelumnya. Oke, oke. Kan Koko bentar lagi lulus nih dari SMA Santa Maria. Kira-kira tujuan Koko setelah lulus dari SMA Santa Maria tuh mau kemana sih? Untuk selanjutnya aku masih pengen menempuh pendidikan. Aku masih pengen untuk kuliah dan semoga nih aku kan masih ada tes SNBP, SNBT. Semoga bisa masuk ITB. Amin. Amin. Nah, kemarin waktu dipanggil di panggung Sang Juara nih kok, apakah menurut Koko di panggung Sang Juara itu bisa menginspirasi siswa-siswi yang melihat Koko dipanggil dan waktu Koko memberikan pidato tentang motivasi untuk mereka semua? Apa menurut Koko itu bisa menginspirasi mereka enggak? Bagiku, menurutku untuk beberapa murid bisa. Karena melihat mungkin teman-teman atau aku sendiri yang maju, rasanya kepengen kita sendiri tuh maju ke sana. Jadi kayak motivasi, mungkin suatu saat aku bisa berdiri di panggung tersebut. Mungkin untuk itu. Atau mungkin untuk teman-teman lainnya, yang aku tahu Santa Maria ini banyak sekolah anak-anak yang dari luar daerah. Jadi mungkin aku rasa mereka pengen ngebawa orang tua itu masuk ke panggung juara. Jadi aku rasa panggung juara ini sangat berperan besar dalam motivasi murid-muridnya untuk belajar. Terima kasih ya SMA Santa Maria. Makanya guys, masuk SMA Santa Maria ya. Jadi apa sih harapan Koko untuk kegiatan Panggung Sang Juara di tahun-tahun berikutnya? Nggak banyak yang aku harapkan. Panggung Sang Juara semoga bisa bertahan lama dan terus dilaksanakan tahun-tahun berikutnya. Untuk perkembangan mungkin aku rasa gimana Panggung Sang Juara ini mau ditonton oleh semua orang. Mungkin menambahkan penampilan-penampilan yang menarik, yang bukan yang kayak biasa. Dulu aku pengalaman pernah tengok pertunjukan freestyle gitu, atau apa yang menarik perhatian semua orang. Oke. Jadi Koko ada saran tentang itu ya, Kok? Ya. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih, Kok. Apa nih pesan Koko untuk teman-teman semua yang belum ada kesempatan untuk menjadi sang juara? Jadi teman-teman, kalian bisa bermimpi setinggi-tingginya, pasang target, terserah kalian mau pengen jadi apa. Cuman kegagalan pasti kalian ketemui. Jadikan pelajaran dari kegagalan-kegagalan tersebut, karena kegagalan itu adalah guru yang terbaik bagi kita. Oke, terima kasih Niko udah menjadi inspirasi kami yang baru untuk menjadi sang juara juga. Udah mau hadir di sini dan bisa menjawab pertanyaan kami. Semoga dari podcast kali ini bisa menginspirasi teman-teman juga untuk menjadi sang juara selanjutnya. Nah guys, pasti kalian udah dengar apa aja kan yang disampaikan oleh Coffee Break. Jadi, kalau kalian mau mencapai sesuatu, jangan lupa untuk berusaha dan berdoa. Karena usaha tanpa doa adalah sia-sia. Terima kasih. Sampai jumpa, aku Naomi. Dan aku Tiffany. Dadah!